Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika dengan saya, Ivita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis atau fluida yang mengalir. Topik yang akan kita bahas adalah debit dan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli. Debit adalah banyaknya volume fluida yang mengalir melalui penampang tertentu dalam selang waktu tertentu. Debit juga bisa didefinisikan sebagai perkalian antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Dari definisi tersebut, debit dapat dituliskan dalam persamaan Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Kontinuitas. Pada fluida tak termampakkan, debit fluida di setiap penampang adalah sama. Misalkan dari gambar, terlihat fluida mengalir melalui sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Di poin 1 atau titik 1 dengan luas penampang A1, fluida akan mengalir dengan kelajuan V1. Sedangkan di poin 2 dengan luas penampang A2, kelajuan fluidanya adalah V2. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit di semua titik adalah sama, sehingga dapat dituliskan dalam persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Karena Q adalah A kali V, maka persamaan kontinuitas dapat dinyatakan pula dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3. Dengan debit di mana-mana selalu sama, maka pipa dengan luas penampang yang lebih besar akan mempunyai kelajuan alir fluida yang lebih kecil, dan pipa dengan luas penampang yang lebih kecil akan mempunyai kelajuan alir fluida yang lebih besar. Asas Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida pada pipa mendatar atau horizontal berhubungan dengan kelajuan alir fluida pada pipa tersebut. Jika fluida mempunyai kelajuan yang kecil, akan menghasilkan tekanan yang besar. Demikian pula sebaliknya, jika kelajuan fluidanya besar, akan menghasilkan tekanan yang kecil. Persamaan Bernoulli dinyatakan sebagai P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau untuk dua titik yang berbeda, maka persamaannya akan menjadi P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Teorema Torricelli. Teorema Torricelli adalah salah satu bentuk penerapan dari hukum Bernoulli. Penggunaan teorema Torricelli antara lain pada sebuah tangki yang berisi fluida di mana bagian atas tangki terbuka atau tidak ada penutupnya, sehingga tekanan udara di atas permukaan fluida sama dengan tekanan udara luar. Di bagian bawah tangki terdapat lubang kebocoran atau sebuah keran yang luas penampangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan fluida. Fluida mengalir keluar dari lubang dengan kelajuan V, dengan waktu T, dan dengan jarak X. Berikut ini adalah persamaan untuk V, T, dan X. Penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli diantaranya adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida. Venturimeter ada dua jenis, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Persamaan untuk kelajuan fluida dalam venturimeter tanpa manometer adalah V1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Yang kedua adalah venturimeter dengan manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan fluida dalam ruang tertutup. Bahan pengisi manometer biasanya adalah raksa atau merkuri. Perbedaan venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer adalah venturimeter dengan manometer bisa digunakan untuk menentukan kelajuan aliran gas di dalam pipa. Persamaan untuk menghitung kelajuan aliran fluida pada venturimeter dengan manometer adalah V1 sama dengan akar 2
dalam kurung P1 min P2 per Rho dalam kurung A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah alat atau instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada aliran fluida. Tabung pitot banyak digunakan dalam penerbangan, yaitu digunakan untuk mengukur kecepatan pesawat. Laju aliran gas dalam tabung pitot dinyatakan sebagai V sama dengan akar 2 Rho aksen GH per Rho. Berikutnya adalah penyemprot parfum. Prinsip kerja dari penyemprot ini adalah ketika batang penghisap ditekan, udara akan dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan parfum. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semburan udara berkelajuan tinggi meniup cairan sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Yang terakhir adalah gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat akan take off atau naik, maka gaya angkat di bagian bawah sayap pesawat harus lebih besar dibandingkan dengan gaya tekan di bagian atas sayap. Karena itu, tekanan di bagian bawah sayap pesawat harus lebih besar. Ini berarti kelajuan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat harus lebih kecil dibanding kelajuan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Jika pesawat akan bergerak turun, maka keadaannya dibalik. Kelajuan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat harus lebih besar dibandingkan dengan di bagian atas sayap pesawat. Persamaan untuk daya angkat pesawat terbang dinyatakan dengan F1 dan F2 sama dengan setengah kali Rho dalam kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikali A. Berikutnya latihan soal. Air terjun setinggi H digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap detik air mengalir sebanyak 10 meter kubik. Jika efisiensi generator 55% dan daya rata-rata yang dihasilkan adalah 825 kW, maka berapakah ketinggian air terjun tersebut? Penyelesaian dari latihan soal bisa dilihat seperti berikut ini. Volumenya adalah 10 meter kubik. Volume 10 meter kubik. Efisiensi etanya itu adalah 55%. Kemudian daya rata-rata yang dihasilkan berarti P outputnya itu adalah 825 kW. Yang ditanyakan adalah ketinggian air terjun. Di sini berapakah ketinggiannya? Di sini pada dasarnya efisiensi itu adalah perbandingan antara daya keluaran dibagi daya masukan kali 100%. Nah, masukannya berupa apa dan keluarannya berupa apa? Masukannya itu berupa daya dari air terjun dan keluarannya berupa daya dari pembangkit listrik tersebut. Maka di sini tetap saja kita kasih P outputnya karena P outputnya tetap sama. Yang beda apanya? Yang beda adalah P inputnya. P inputnya berasal dari energi potensial dibagi waktu, atau ganti ini salah ya, ini salah, atau begini, P output sama dengan eta dikali P input. P outputnya ada eta P didapat dari W per T, sementara W nya sendiri usaha kita ambil dari energi potensial dibagi waktu, kita M G H per T. Sementara M sendiri, massa sendiri didapat dari Rho kali V kali G kali T per T. Nah di sini V per T nya adalah debit, sehingga di sini jadi eta Rho debit H. Ini P output. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ketinggian, sehingga di sini jadi H sama dengan P output dibagi dengan eta Rho
G. Kita masukkan angkanya. H sama dengan P outputnya adalah 825 kilo, berarti 10 pangkat 3 dibagi etanya adalah 55%, sehingga di sini dari 55 per 100 dikali rho nya adalah 10 pangkat 3 untuk air, debitnya adalah 10 meter kubik, gravitasnya adalah 10. Kita habiskan di sini, tinggal 825 dibagi 55, hasilnya 15 meter. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.